Ya, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teno Harmen yang telah eh, menyediakan waktu beliau untuk dapat hadir untuk diwawancarai pada sore hari ini. Eh, Pada hari ini kita akan mewawancara terkait dengan asesmen digital pada pembelajaran fisika. Apa ya? Jadi sini Ya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan topik tersebut. Di sini yang pertama itu terkait dengan rencana pembelajaran, Pak. Nah, eh, Ya. Bapak sendiri itu dalam merencanakan pembelajaran fisika itu bagaimana, Pak? Dan juga model ataupun metode apa yang sering digunakan dalam pembelajaran? Eh, Bagaimana merencanakan ya? Iya. Ya, kalau Bapak dalam merencanakan pembelajaran itu, sebelumnya kan menyusun modul ajarnya dulu. Ya. Modul ajar itu disusun sesuai dengan kurikulum merdeka. Ya. Eh, di mana dalam penyusunan itu diawali dengan melakukan analisis dulu terhadap CP-nya, capaian pembelajarannya. Kemudian CP itu diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran yang terukur. Jadi saya selalu mengupayakan agar perencanaan tersebut itu berpusat kepada siswa atau student center ya. Ya. Kemudian mengenai model pembelajaran yang saya gunakan, saya sering menggunakan itu adalah model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Mengapa saya menggunakan ini? Karena fisika ini adalah ilmu yang apa namanya itu, ilmu yang lahir ya, fenomena alam gitu ya, banyak fenomena alamnya. Jadi dengan PBL ini saya bisa memulai kelas itu dengan menyajikan masalah-masalah nyata atau demonstrasi yang sederhana. Kemudian siswa itu bekerja dengan kelompok untuk menyelidiki konsep fisika di balik masalah tersebut. Nah, selain itu juga saya sering apa namanya mengintegrasikan itu metode eksperimen terbimbing gitu. Nah, di mana siswa itu tidak hanya mendengar teori, tetapi juga membuktikan sendiri melalui pengambilan data. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, tentunya setelah merencanakan itu, tentunya dilaksanakan ya, Pak, di dalam kelas gitu. Nah, di saat Ya. pelaksanaan itu, eh, pada materi fisika apa yang biasanya siswa itu mengalami kesulitan gitu dalam pembelajaran? Dan apa indikator yang menunjukkan kesulitan tersebut? Hmm, materi ya, sejauh pemahaman atau pemantauan saya, berdasarkan pengalaman saya mengajar di kelas, biasanya siswa itu mengalami kesulitan paling besar saya lihat itu ada pada materi yang apa yang bersifat abstrak gitu atau yang memerlukan kemampuan analisis yang memerlukan kemampuan analisis matematis yang tinggi. Nah, seperti materi listrik dan magnet. Nah, gitu. Kenapa itu? Karena menurut saya itu konsep daripada aliran muatan ya di listrik magnet itu tidak terlihat secara kasat mata. Jadi, sehingga siswa itu kesulitan untuk menangkap itu. Kemudian ada lagi materi yang pernah saya ajarkan itu tentang dinamika rotasi atau keseimbangan benda tegak. Nah, kenapa ini saya menganggap sulit? Karena melibatkan banyak gaya di sana dan variabel yang bekerja bersamaan. Nah, itu materinya. Kemudian apa tadi? Indikator kesulitan ya. Ya. Indikator kesulitannya itu saya lihat siswa itu seringkali salah dalam menggambarkan arah gaya ya, atau memahami hubungan antar variabel. Nah, misalnya eh, menganggap arus listrik itu sama dengan tegangan. Nah, itu sering sekali terjadi. Itu indikator yang pertama, ya. Atau kesalahan konsepsi lah. Kemudian indikator yang kedua, hambatan matematis. Siswa paham konsep fisika secara verbal, tapi mereka kesulitan harus menuangkan itu ke dalam
persamaan matematika atau memanipulasi rumusnya gitu. Nah, itu hambatan matematisnya. Kemudian yang ketiga itu saat diberikan soal cerita, ya, soal cerita yang kompleks, siswa itu kesulitan menggambarkan diagram bebas. Nah, yang yang mempresentasikan masalah tersebut. Nah, itu. Nah, mungkin tiga itu indikator eh, apa namanya indikator kesulitan, ya, indikator kesulitan yang dialami oleh siswa. Gitu. Oke, kalau kita lihat dari segi keaktifan dan juga motivasi siswa itu dalam pembelajaran itu berlangsung bagaimana, Pak? Hmm, kalau tingkat keaktifan siswa sebenarnya cukup bervariasi, ya, cukup bervariasi tingkat keaktifannya. Namun secara umum cenderung apa namanya meningkat saat pembelajaran itu dilakukan secara berkelompok atau apa namanya praktikum. Nah, itu sudah mulai meningkat keaktifannya. Ya. Saya melihat bahwa siswa itu lebih berani bereksplorasi ketika mereka tidak merasa apa namanya itu diadili oleh jawaban salah di depan kelas. Gitu. Contoh misalnya contohnya itu saat praktek, saat praktikum itu siswa itu sangat aktif ketika melakukan pengambilan data. Misalnya saat menggunakan jangka sorong. Kalau di kelas 10 itu kan ada penggunaan jangka sorong. Apa namanya? Melakukan percobaan hukum Newton. Ada pembagian-pembagian peran yang jelas. Ada yang mencatat, ada yang mengukur, ada yang menganalisis. Eh, Kemudian interaksi antar siswa itu jadi hidup. Gitu. Nah itu. Nah, contoh konkretnya lagi misalnya pada saat diskusi, ya, dengan metode PBL itu, saat saya melemparkan masalah nyata, misal saya contohkan kemarin itu, eh, mengapa ban mobil itu dibuat beralur? Gitu. Nah, kemudian siswa mulai aktif itu berdebat berdasarkan logika mereka masing-masing sebelum masuk ke teori gerakan. Masih terdengar, Pak? Saya ada, Pak. Ya, lanjut. Masih ada soalnya? Saya ada. Saya ada, Pak. Langsung lanjut, Pak. Ya, lanjut. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan hasil belajar dari siswanya, Pak. Apakah setiap siswa itu sudah mencapai KKM dan juga faktor apa yang menurut Bapak itu membuat rendahnya hasil dari belajar siswa? Ya. Jadi gini, sebenarnya kalau kita merujuk pada KKN atau kalau sekarang itu di kurikulum merdeka itu KKTP namanya, KKTP. Sebenarnya hasilnya cukup cukup apa namanya menantang lah. Sebagian besar siswa sudah mencapai batas ketuntasan itu. Namun masih ada sekelompok siswa yang memerlukan remedial atau pendampingan untuk mencapainya itu. Nah, apa faktor-faktor penyebabnya ya menyebabkan hasil belajar masih rendah? Pertama, kalau saya perhatikan itu kemampuan prasyarat matematika mereka itu. Ya. Karena fisika ini kan sangat bergantung pada matematika. Banyak sekali siswa yang kesulitan, bukan hanya karena konsep fisikanya, tapi melainkan kemampuan dasar aljabar, trigonometri, atau bahkan konversi satuan itu tuh masih sangat lemah sekali yang terdapat pada siswa. Itu faktor yang pertama. Kemudian uh, saya menganggap itu gimana ya? Siswa itu sering sekali kesulitan memahami uh, makna daripada soal cerita itu. Ya, sulit mereka memahami kalau ada soal cerita itu. Mereka cenderung mencari angka untuk langsung memasukkan ke dalam rumus tanpa
Hilang dari Pak ya? Sempat terputus. Tapi bisa direkam tadi ya? Bisa. Ya, lanjut Pak Iya, ya. lanjut. Oke. Selanjutnya untuk Bapak sendiri nih, kendala yang Bapak sering alami dalam proses pembelajaran itu apa contohnya? Dan juga untuk fasilitas di sekolah itu bagaimana dan untuk mendukung dari pembelajaran. Oke, ya. Kendala saya ini yang sering saya alami itu masalah keterbatasan waktu, ya. Keterbatasan waktu dan apa namanya eh, kesiapan belajar siswa. Ya. Kita tahu materi fisika ini padat, yang padat itu seringkali menuntut waktu yang lebih lebih untuk kita melakukan eksperimen. Sementara jam pelajaran itu terbatas. Nah, selain itu, untuk menjaga motivasi agar sesuatu itu tetap stabil dalam mempelajari konsep yang kompleks, ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Nah, ini. Tapi terkait fasilitas yang ada di sekolah. Di sekolah kami itu eh, labor ada, ya labornya ada. Fasilitas laboratorium di sekolah cukup memadai untuk praktikum-praktikum dasar. Namun untuk beberapa praktikum yang tingkat lanjut, mungkin ini kami memerlukan pembaruan alat. Nah, itu satu ya. Kemudian eh, dukungan fasilitas lainnya, misalnya teknologi sekolah misalnya. Sekolah sudah mendukung dengan penyediaan proyektor yang Lanjut Pak. ada. Oke. Selanjutnya itu dari evaluasi dalam pembelajarannya Pak itu. Dari Bapak sendiri itu bagaimana Bapak melakukannya, baik itu dari segi soalnya, bentuk tes ataupun seberapa sering melakukan evaluasi Pak. Uh, saya menerapkan evaluasi itu uh, berkelanjutan ya. Saya melakukannya berkelanjutan ya. Aspek yang saya ukur itu aspek kognitif ada, aspek afektifnya ada, aspek psikomotornya juga ada. Kemudian uh, apa namanya jenis soalnya, ya jenis soalnya saya mengkombinasikan kadang. Saya mengkombinasikan antara soal tingkat rendah dengan soal tingkat tinggi. Mungkin yang kita sering kita sebut itu lots and HOT, ya. Itu untuk menguji kemampuan analisis siswa. Jadi soal HOT ini sangat penting dalam fisika agar siswa itu agar siswa itu terbiasa memecahkan masalah. Jadi bukan sekedar menghafal rumus. Nah,
bentuk tes yang saya lakukan itu tes tertulis, ya, menggunakan tes tulis. Uh, Kalau soal ada yang uraian esai, ya esai, uh, jarang sekali saya memberikan soal-soal pilihan ganda. Kemudian saat ini saya sedang menekankan kembali penggunaan tes itu berbasis kertas. Ya, sekolah kita Sekolah Negeri 2 Sungai Penuh itu sudah kembali berbasis kertas. Suaranya masih mute. Masih ya? Oh, oke. Lanjut, Pak ya. Lanjut. Dari Bapak sendiri dalam pelajaran itu pernah nggak pakai media ataupun untuk penilaian itu menggunakan berbasis digital, Pak? Dan juga menurut Bapak seberapa efektif penggunaan media ataupun penilaian berbasis digital tersebut? Eh, Penilaian atau seperti apa ya? Penilaian. Ya, penilaian, Pak. Pembelajaran. Hah? Penilaian. Penilaian berbasis digital. Penilaian berbasis digital. Kalau penilaian, eh, kalau masalah penilaian, memang saya apa namanya berbasis digital, iya berbasis digital. Sekedar untuk mencari apa namanya memasukkan nilai itu ke dalam format-format yang sudah saya sediakan. Ya. Nah, saya sering mengintegrasikan teknologi digital ini dalam pembelajaran, ya, kalau dalam pembelajaran. Ya. Untuk media, saya sering menggunakan itu pet simulation. Tuh. Ya salah, kalau anak fisika itu sering sekali menggunakan pet simulation, kemudian video demonstrasi untuk apa namanya, untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak. Kemudian asesmennya saya juga pernah menggunakan berbagai uh, platform digital kuis interaktif itu seperti apa namanya Kahoot ya, pernah juga saya gunakan seperti itu. Kemudian sekarang itu ada juga di dalam rumah belajar itu ada ruang murid namanya, sering juga saya gunakan untuk melakukan asesmen di sana. Jadi uh, menurut saya uh,
Sering terputus. Iya, lanjut Bapak ya. Lanjut aja. Ya, selanjutnya itu eh, dari Bapak sendiri, kalau dalam Bapak mengajar itu ada nggak perbedaan kemampuan antar siswanya dari setiap kelas gitu, Pak? Oke, oke. Kalau apa namanya, secara umum setiap kelas itu memang memiliki karakteristik ya yang berbeda-beda. Meskipun perbedaannya itu perbedaan apa namanya kemampuan kognitifnya itu eh, tidak selalu sama. Gitu. Nah, eh, ada kelas yang cenderung lebih vokal dan aktif bertanya, sementara ada kelas lain yang cenderung lebih tenang, memerlukan pemicu yang lebih kuat dari guru agar mau berdiskusi gitu. Nah, itu satu. Kemudian kalau gaya belajar, eh, perbedaan yang paling mencolok biasanya itu bukan hanya pada tingkat kecerdasan, melainkan pada apa namanya ritme belajar mereka itu. Nah, satu kelas itu mungkin bisa menangkap materi dengan cepat melalui penjelasan lisan dan visual. Sementara kelas lainnya itu membutuhkan lebih banyak praktikum dan latihan-latihan soal terbimbing untuk mencapai tingkat pemahaman yang sama. Nah, sebagai guru saya menyadari adanya keberagaman uh, input di setiap kelas itu. Nah, hal inilah yang menjadi saya merasa inilah yang menjadi tantangan bagi saya untuk menyesuaikan strategi mengajar ini agar standar itu terpenuhi dengan baik. Oke, seperti itu. Oke, kita kalau beralih ke dalam satu kelas tuh, Pak. Nah, dari Bapak sendiri itu bagaimana cara mengatasi perbedaan kemampuan dari siswa dalam satu kelas? Hmm, mengatasinya itu eh, apa namanya strategi utama yang saya terapkan itu sekarang itu kan waktu di sebelum sebelum apa namanya sebelum ada istilah pembelajaran mendalam akhir-akhir ini ada pembelajaran berdiferensiasi memang. Nah, ya pembelajaran berdiferensi. Yang saya lakukan itu pertama adalah menggunakan tutor sebaya. Saya sering itu menggunakan tutor sebaya. Saya kelompokkan siswa secara strategis ya, di mana siswa yang memiliki pemahaman lebih yang lebih cepat itu dipasangkan ke siswa yang memerlukan bantuan lebih. Nah, ini kalau menurut saya itu efektif ya, efektif karena bahasa antara teman seringkali lebih mudah dimengerti atau dipahami oleh siswa daripada bahasa guru dengan siswa gitu. Nah, itu satu. Kemudian eh, bagi siswa yang kemampuannya lebih tinggi, saya sering memberikan soal pengayaan, ya soal hot gitu. Ya. Ya. Sementara siswa yang saya anggap kesulitannya apa tingkat tingkat ininya masih rendah, nah saya memberikan bimbingan lebih intensif lagi pada konsep-konsep tertentu. Nah, kemudian saya juga sering melakukan Lanjut, Pak. lanjut. Oke, ini pertanyaan terakhir, Pak. Untuk pertanyaan terakhir itu, kalau Bapak sendiri diberikan kesempatan untuk memperbaiki pembelajaran fisika di sekolah, inovasi apa yang akan Bapak berikan begitu? Uh, inovasi. Sejauh ini saya belum pernah melakukan apa namanya ingin membawa siswa itu keluar dari ruang kelas secara lebih sistematis lah. Misalnya
memanfaatkan sekolah itu sebagai laboratorium raksasa lah, ya, untuk mempelajari konsep-konsep, misalnya konsep kalau sekarang di kelas 10 itu konsep energi terbarukan ataupun konsep mekanika. Gitu. Nah itu belum, itu inovasi mungkin yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga ingin menciptakan sistem pembelajaran di mana media digital itu digunakan sepenuhnya untuk simulasi. Uh, uh, tapi apa namanya, harus ada evaluasinya juga, ya, harus ada evaluasi akhir yang menekankan pada kualitas analisis pada uraian tangan, ya, atau ujian berbasis kertas lah, gitu. Nah, sehingga tujuannya agar siswa itu tidak hanya pintar teknologi saja, tetapi juga memiliki kedalaman berpikir lah, gitu. Ya. Kemudian saya juga ada berencana untuk melakukan mengembangkan e-modul, ya, yang e-modul yang baik, yang memungkinkan siswa itu bisa menggunakan itu sendiri di rumah. Jadi mereka tidak hanya terpaku pada buku-buku yang ada di sekolah. Nah, sehingga waktu di kelas itu kita bisa optimalkan sepenuhnya untuk berdiskusi secara mendalam maupun dengan praktikum. Mungkin seperti itu sih. Oke, udah habis Pak pertanyaannya. Ya sampai situ saja. Habis, Habis Pak. oke. Oke, Ya. makasih Pak ya.